Tuhan sertaku. Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi melalui Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Dan sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kesempatan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan menolong, melindungi, menjagai kami, dan bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan bagi kami. Terima kasih buat perenungan yang akan kami nikmati saat ini. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pada saat ini saya berikan sebuah judul adalah Tetap Kuat dan Berdaya Tahan. Mari kita baca dulu ayat renungan kita pada saat ini, yaitu di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Ayat yang ke-7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Haleluya. Tetap kuat dan berdaya tahan, tentu ini merupakan hal yang diinginkan atau hal yang dirindukan oleh setiap orang. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai hal ini tidak sedikit orang yang mudah menyerah, ya. Bahkan mereka menjadi kecewa, bahkan menjadi putus asa. Mengapa? Sebab proses yang dijalani, ya, menuju menjadi orang-orang yang kuat dan berdaya tahan tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dibayangkan ketika dia melewati proses. Tantangan begitu hebat, berbagai pergumulan atau persoalan yang harus dia lewati, yang harus dia jalani, sehingga dia menjadi kendor, dia menjadi kecewa, dia menjadi putus asa, bahkan dia berhenti di tempat. Namun tentu saja kembali kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang-orang yang berdaya tahan, ya. Kita dikehendaki tidak boleh mudah menyerah, apalagi menjadi kecewa, putus asa. Sebaliknya, Allah menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang berdaya tahan. Kuat di dalam Tuhan, berdaya tahan di dalam Tuhan. Itu sebabnya pelajaran saat ini adalah bagaimana Allah menghendaki kita agar menjadi orang-orang yang kuat dan berdaya tahan. Maka mau tidak mau kita harus menjadi orang-orang yang hidup kita tetap di dalam Dia. Hidup kita ini harus ada di dalam Yesus. Kalau kita
Di luar Yesus dapat dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Kita tidak dapat menjadi orang-orang yang kuat, berdaya tahan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita ada di luar Yesus. Mau tidak mau, hidup kita harus tetap di dalam Yesus. Sadarilah bahwa hidup kekristenan kita, kalau hidup kita mau menjadi kuat dan berdaya tahan, maka bawalah hidup kita, iman percaya kita harus ada di dalam Yesus. Jangan di luar Yesus. Hidup kita itu harus selalu ada di dalam kekuasaan Yesus. Karena kekuatan dan kesanggupan kita hanya ada di dalam Yesus. Kita menjadi kuat atau tidak, hidup kita ini ditentukan apakah kita ada di dalam Yesus atau tidak. Selain kita harus tetap ada di dalam Yesus, maka kita juga harus tertanam kuat di dalam Yesus. Yaitu digambarkan harus berakar. Ya, akar itu dia harus masuk ke dalam seperti sebuah pohon. Akarnya merambat ke dalam. Pohon yang kuat ditentukan seberapa dalam akarnya tertanam. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus tertanam kuat berakar di dalam Tuhan. Kalau tidak, maka kita mudah digoyahkan. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita mudah dirobohkan oleh keadaan apapun. Keadaan yang terjadi. Itu sebabnya biarlah hidup kita ini berakar, ya, tertanam kuat, merambat ke dalam pribadi Yesus, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berdaya tahan. Dan kelanjutan dalam kita menjadi kuat, yaitu kita juga harus membangun hidup kita. Membangun hidup kita di atas dasar pribadi Yesus. Sehingga ketika hidup kita ini ada di dalam Yesus, kita tertanam kuat di dalam Yesus, kita sudah dibangun di atas dasar Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat menunjukkan ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur yang mewarnai kehidupan kita. Kehidupan orang yang kuat di dalam Tuhan. Kehidupan orang yang tertanam kuat, dibangun di dalam Tuhan. Ucapan syukur itu selalu akan mewarnai hidup kita. Karena firman Allah berkata, orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu melakukan kehendak Allah. Karena dengan mengucap syukur, itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki. Jadi orang yang selalu mengucap syukur dalam hidupnya adalah dia menunjukkan dia kuat, dia berdaya tahan di dalam Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, karena dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari-hari ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, pandemi yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin semakin menguji iman kita, semakin memproses iman kita. Tetapi biarlah hidup kita ini tetap ada di dalam Yesus. Berakar tertanam kuat di dalam Yesus. Dibangun di atas Yesus. Dan terus mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kiranya renungan ini boleh menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk renungan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat, berdaya tahan di dalam Engkau. Karena kami tetap tinggal di dalam Engkau.
tertanam kuat di dalam Engkau. Bahkan kami terus dibangun, hidup kami dibangun di atas pribadi-Mu Yesus, sehingga ada ucapan syukur yang dapat kami tunjukkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.